Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo semua, selamat datang di Young Circle Talk bersama saya Cecilia Sari dan saya Ahmad Alif Ilham. Nah, di sini kita tidak berdua aja nih teman-teman. Di sini juga terdapat 3 narasumber kita yang sangat hebat ini. Hari ini kita akan ngobrol apa sih? Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang sangat hangat diperbincangkan di generasi muda saat ini, yaitu mindset generasi muda berkelas antara tekanan sosial, media sosial, dan jati diri. Wah, cocok banget nih sesi buat kita yang sering overthinking karena lihat story teman-teman kita yang sering liburan ke luar negeri, misal ke Bali dan lain-lain. Nah, sementara kita cuma hanya di rumah nih, nonton drakor dan makan Indomie saja di rumah sesi. Nah, bener banget tuh Ipin. Tapi serius deh, banyak banget loh anak muda zaman sekarang yang merasa dirinya tuh insecure, nggak percaya diri, bahkan stres karena tekanan buat harus terlihat keren, kaya, sukses, dan bahagia setiap saat. Nah, padahal kenyataannya sesi, hidup itu naik turun sesi. Nah, buat ngobrol ini lebih lanjut, lebih dalam lagi, kita udah siapkan 3 narasumber kita yang sangat keren abis nih sesi. Betul, langsung aja kita kenalin narasumber kita. Yang pertama, sebelah kanan saya ada Kak Andi. Dia mahasiswa psikologi semester akhir yang sudah melintang di kesehatan mental remaja. Nah, Andi ini juga sering banget jadi konselor untuk teman-teman sebayanya loh. Halo semuanya, halo Sesi, halo Arifin, senang sekali bisa bertemu kalian hari ini. Nah, selain Kak Andi, di sini juga terdapat yang kedua ada Kak Adrian nih. Beliau adalah seorang content creator dengan 200.000 followers TikToknya. Tapi nggak cuma itu sih. Adrian juga punya bisnis kecil-kecilan dan pernah bangkrut juga nih. Nah, sebelum sukses seperti sekarang ini. Boleh perkenalan diri Kak Adrian? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adrian. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Ya, jadi saya di sini siap buat berbagi cerita ke teman-teman semuanya tentang pahit manisnya jadi anak muda kayak saya gitu. Oke, nah kita juga ada satu lagi narasumber yang ujung situ ada Bang Rafli. Nah, dia itu mahasiswa berprestasi kok teman-teman yang sudah aktif di organisasi. Nah, Bang Rafli ini juga mewakili kita semua yang kadang tuh bingung mau jadi apa di masa depan. Halo semuanya, saya Rafli Pramudia. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu kepada Sesi, kepada Iti udah memberi saya kesempatan untuk dari talk show ini. Tentunya sebuah kehormatan juga bagi saya bisa satu panggung dengan Kak Andi, si psikolog muda, dan Bang Adrian juga, si konten kreator sukses. Oke, balik ke topik, jujur saya juga masih suka insecure sih. Jadi saya sangat berharap semoga dari diskusi ini saya bisa lebih mengontrol sifat insecure saya. Semoga kedepannya saya juga udah gak insecure lagi melalui talk show ini. Mohon bantuannya semuanya. Santai Bang Rafli, di sini tempatnya curhat kok, santai, tanpa drama dan tanpa menghakimi satu sama lain Bang Rafli. Oke, karena kita semua udah gak sabar sama topik pembicaraannya, jadi langsung aja kita mulai diskusinya. Nah, diskusi ini kita mulai dengan pertanyaan pertama untuk Kak Andin. Nah, jadi menurut Kak Andin dari sisi psikolog, kenapa sih generasi muda zaman sekarang tuh begitu rentan dengan tekanan sosial dan apa bedanya generasi zaman muda yang sekarang dengan yang sebelum-sebelumnya? Nah, pertanyaan bagus nih Sesi. Jadi, secara psikologis, remaja itu memang sedang dalam masa identity versus role confusion. Itu merupakan istilah dari Erikson yang artinya mereka itu butuh pengakuan dari lingkungan. Nah, kalau dulu itu pengakuan hanya dari teman sekolah dan keluarganya. Tapi sekarang karena adanya media sosial, itu tuh bisa memperluas lingkungan yang bisa sampai ribuan orang. Akibatnya standar keberhasilan itu jadi tidak realistis. Contohnya di TikTok ada tuh anak umur 20 tahun sudah bisa beli mobil mewah. Nah, padahal itu bisa jadi bukan hasil jerih payahnya sendiri loh gitu. Iya benar. Wah, benar sekali Kak Andi ini ya. Jadi kita nggak sadar nih kalau yang kita lihat itu cuma luarannya saja, bukan realita keseharian mereka. Nah, Bang Adrian nih sebagai konten kreator yang sukses nih. Nah, Bang Adrian pasti nih punya tahu dong atau gimana proses di balik konten yang kelihatan sempurna. Oke. Jadi jujur aja ya, saya juga kalau bikin konten, saya juga sedikit cerita dulu bikin konten tentang ada in my life gitu contohnya ya. Jadi ya bisa dibilang tampak rapi gitu, misalkan saya bangun jam 5 pagi gitu, terus lanjut olahraga, sarapan sehat dan lain-lain lah. Padahal kenyataannya setelah kamera mati ya saya balik lagi ke diri saya awalnya gitu ya. Semula. Ya benar. Jadi nggak apa yang dipikirkan oleh semua orang tuh nggak semuanya benar gitu. Jadi saya bisa aja lah tiduran 3 jam gitu karena kecapean gitu. Jadi mungkin penonton yang mikirnya hidup saya sempurna terus dibandingkan dengan hidup mereka yang biasa-biasa saja, itu menurut saya sih lumayan toksik ya pemikiran kayak gitu. Mungkin kalau dari Rafli sendiri sebagai mahasiswa gimana?
Saya juga setuju tuh bang. Jujur, saya juga sering ngerasain itu. Apalagi ketika melihat teman-teman seumuran saya udah punya usaha sendiri, ada yang udah sukses di umur 20 tahun, di umur ya seumuran-seumuran saya lah, dan mereka juga udah bisa beli barang-barang mewah, barang-barang branded. Jadi itu tuh bikin saya bertanya-tanya itu. Kenapa ya saya belum bisa kayak mereka? Apa saya kurang kerja keras atau saya kurang berdoa? Ya itu pokoknya membuat saya bertanya-tanya lah itu. Itu sih kalau saya. Terus dari Bang Rafli sendiri nih, gimana caranya untuk mengatasi perasaan itu datang? Awalnya sih saya iri banget ya sama mereka, tapi ya kemudian saya juga sadar lah, saya menyadari kalau setiap orang itu udah ada porsinya masing-masing, udah di jalannya masing-masing. Mungkin memang ada yang udah sukses di umur 20, ada yang udah sukses di umur 30. Yang penting tuh kita ya terus berusaha aja lah. Jadi saya juga mulai membatasi waktu untuk nonton konten-konten yang bikin saya insecure gitu. Seperti konten-konten TikTok yang pamer-pamer gitu tuh saya udah ngurangin untuk nonton itu. Dari saya itu sih. Nah, betul banget tuh Rafli, itu juga langkah yang sangat sehat ya. Bisa kita sebut itu social media detox. Nah, kita tuh tidak harus sepenuhnya berhenti, tapi hanya membatasi saja. Misalnya 1-2 jam sehari kita scrolling media sosial. Kemudian kita bisa isi feeds kita dengan konten edukatif atau inspiratif ya, bukan konten yang memicu perbandingan sosial gitu. Nah, sekarang kita masuk ke topik ini nih kan. Oke. Nah, menurut kalian nih, apa sih ciri-ciri generasi muda berkelas? Nah, berkelas ini bukan dari segi harta ya, tapi dari segi pola pikir. Kita kan pasti berbeda-beda. Nah, bagaimana tuh? Boleh Bang Adrian dulu dah. Oke. Silakan Bang Adrian. Menurut saya sendiri sih generasi muda itu yang berkelas ya, itu sebenarnya yang punya grow mindset gitu. Jadi mereka itu tidak takut gagal ya. Saya juga sedikit cerita dulu waktu bisnis saya bangkrut, saya juga sempat malu gitu, sempat juga mau nyerah, tapi saya sadar juga kalau misalkan suatu kegagalan juga menjadi guru yang baik gitu, pelajaran terbaik lah dalam hidup gitu. Jadi menurut saya itu orang-orang yang berkelas atau generasi muda yang berkelas itu bukan karena pengen selalu sukses gitu, tapi juga bagaimana kita tuh punya pikiran yang bisa selalu bangkit dari setiap kali jatuh gitu. Wah, inspiratif banget tuh Bang Adrian. Kalau aku juga pengen tahu nih, dari sudut pandang psikologi itu kira-kira gimana ya Kak Adin? Nah, sebelumnya saya setuju sekali dengan perkataan Adrian ya. Jadi dalam psikologi itu, orang dengan growth mindset itu percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan melalui usaha. Nah, lawan itu fixed mindset. Apa itu? Nah, jadi itu tuh artinya percaya bahwa kemampuan sudah takdir dan tidak bisa diubah. Nah, generasi muda berkelas itu juga mandiri secara emosional, yang artinya dia itu tidak bergantung pada validasi orang lain untuk merasa dirinya itu berharga gitu. Tapi jujur nih Kak Andin, kalau menurut saya jadi mandiri tuh nggak mudah banget gitu. Apalagi terutama ketika saya sedang berusaha menggapai sesuatu tuh, saya tuh merasa saya tuh butuh banget dukungan orang lain gitu. Terutama ketika saya gagal. Jadi misalnya saya butuh dukungan dari teman atau keluarga dan sebagainya lah. Nah, kalau kita merasakan itu, apakah itu berarti kita lemah? Gimana tuh berarti? Pertanyaan bagus nih Bang Rafli. Nah, tolong dong Kak Andi jelaskan batasan antara mandiri dan butuh dukungan itu bagaimana Kak Andi? Nah, jadi mandiri itu bukan berarti kita tidak boleh meminta bantuan ya. Jadi mandiri itu artinya kamu tidak menjadikan orang lain sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan kamu atau harga dirimu lah. Jadi kamu itu tetap punya fondasi yang kuat dari dalam diri kamu sendiri. Nah, meminta saran, dukungan, atau sekadar pelukan dari orang lain itu hal yang sangat manusiawi ya, karena itu merupakan sebuah tanda kematangan emosi kita gitu. Oh, berarti kuncinya itu self worth ya. Jadi itu tuh berasal dari diri sendiri gitu. Jadi kita udah nggak lagi tuh mikirin likes dan komen dari para netizen. Nah, kira-kira dari Bang Adrian nih, apa sih tips yang sekiranya bisa buat teman-teman tuh membangun kemandirian itu? Kalau tips dari saya sih sebenarnya gampang sih, mulai dari hal kecil aja dulu. Misalkan kalau membuat keputusan sendiri tuh harus tanpa harus ada orang lain yang terkait gitu. Oh, Contohnya misalkan kayak saya nih mau pakai baju batik kayak gini ya. Jadi warnanya coklat bukan karena ada yang bilang bagus gitu, tapi karena saya suka. Kemudian juga secara perlahan biasakan buat menerima diri kita sendiri gitu apa adanya. Gitu sih menurut saya. Berarti memvalidasi diri sendiri. Iya, benar. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri ya Bang Adrian ya, lingkungan sekitar sangat mempengaruhi pola pikir kita. Nah Bang Rafli,
kan Bang Raffi ini aktif banget nih di organisasi ya. Nah, apa sih pengaruh lingkungan terhadap mindset Bang Raffi ini? Kalau menurut saya sih pengaruhnya sangat besar ya, Pin. Apalagi jujur saya itu dulu orangnya pemalu banget, dulu saya nggak percaya diri lah. Tapi setelah saya masuk organisasi ini, saya udah bertemu dengan rekan-rekan saya yang sangat suportif, dan mereka tuh nggak pernah mengejek ide saya, nggak pernah mengejek skill komunikasi saya, dan bahkan kalau saya salah nih, mereka tuh ngebantu tuh, Pin. Oh. Jadi makin kesini di organisasi tuh saya jadi lebih berani lah, lebih percaya diri. Itu sih kalau dari saya. Berarti dari kita juga penting banget ya di circle pertemanan, karena itu kan juga mempengaruhi hidup kita seperti itu. Kemudian kira-kira dari Bang Adrian, bagaimana cara menyadari bahwa lingkungan ini tuh udah toksik gitu, supaya kita tuh kayaknya udah jadi termasuk ke toksik, itu kita tahunya dari mana? Oke, sebenarnya kita bisa ini sih bukan menebak-nebak ya, kita juga bisa melihat kalau misalkan ada tanda tanyanya. Yang pertama itu ketika kita ketemu mereka itu mereka pasti saya sendiri itu down gitu atau ngerasa lelah. Kemudian juga mereka itu selalu ngeremehin mimpi kita yang sebenarnya kita mimpiin, tapi mereka itu tidak support gitu. Contohnya kayak ya misalkan saya ini punya mimpi, saya pengen bisnis baru kayak gini, tapi mereka tuh bilang kayaknya nggak bakal bisa kayak gitu. Jadi lingkungan kayak gitu sih emang ini ya toksik. Nah, buat gimana supaya menghindari itu ya jangan ragu buat menjauh lah dari lingkungan itu. Emang sih awalnya sakit untuk menjauh, tapi kesehatan mental kita juga penting juga buat diri kita sendiri gitu. Saya tambahkan juga, jadi di dalam psikologi itu ada istilah yang namanya social support. Apa artinya? Yaitu dukungan sosial yang positif bisa menjadi perisai terhadap stres kita. Nah, sebaliknya lingkungan yang negatif itu justru bisa memperparah kecemasan dan depresi kita. Jadi jangan takut untuk kehilangan teman jika mereka toksik, karena teman sejati itu akan mengangkat dan support kamu, bukan menjatuhkanmu. Benar-benar. Benar sekali Kandi. Nah, kita sudah bahas nih tadi ya tentang mindset, tentang sosial, tentang lingkungan juga. Nah, sekarang satu pesan singkat dari masing-masing narasumber kita nih yang hebat-hebat ini untuk teman-teman tentang masa depan. Mulai dari Bang Raffi, boleh Bang Raffi? Oke, dari saya dulu ya. Kalau dari saya, mungkin saya mau kasih pesan ini ya. Buat kalian semua, jangan takut untuk bermimpi besar. Tapi jangan lupa juga untuk mensyukuri apa yang kita alami hari ini. Karena masa depan itu misteri, dan yang bisa kita kendalikan hanya usaha kita sekarang. Keren sekali Bang Raffi. Boleh yang selanjutnya Bang Adrian, silakan Bang Adrian. Oke, kalau pesan dari saya sih sebenarnya gagal itu wajar ya. Tapi yang nggak wajar itu sebenarnya orang yang berhenti mencoba itu nggak wajar. Jadi kalian semua punya potensi besar di luar sana. Jangan biarkan rasa takut itu menghalangi langkah-langkah kita. Keren sekali Bang Adrian. Nah, yang terakhir boleh Kandi, silakan Kandi. Kalau dari saya, itu ada kesehatan mental adalah fondasi dari segalanya. Nah, jaga pikiranmu, jaga hatimu, maka masa depan akan lebih mudah kamu lalui. Widih, keren sekali. Sungguh ya narasumber kita yang ketika Luar biasa. sangat luar biasa banget ya. Jadi saya juga terima kasih banyak nih untuk Bang Raffi, Bang Adrian, Kak Andi untuk menyempatkan waktunya sudah berbagi ke acara kita ini. Karena jujur dari semua obrolan kita tuh banyak banget ya pengalaman-pengalaman dari Bang Adrian, dari Bang Raffi, dari Kak Andi yang membuka pengetahuan baru gitu untuk kita semua. Iya, sesi betul sekali. Intinya, jadi generasi muda berkelas itu bukan soal punya barang mahal atau barang branded atau followers banyak, tapi soal punya pola pikir positif, mandiri, berani gagal, dan memilih lingkungan yang sehat. Oke, jadi kesimpulan yang saya dapat dari pembicaraan kita hari ini dari Kak Andin tuh aku sudah mendengar ya bahwa kita harus menjaga kesehatan mental, kita harus membatasi antara medsos dan kesehatan mental itu sendiri. Kalau dari Bang Adrian juga saya sudah mempelajari gitu kalau kita tuh tidak boleh takut gagal, karena dari ceritanya Bang Adrian itu sendiri kita juga harus pilih circle pertemanan yang tepat untuk membangun diri kita sendiri. Dari Bang Raffi juga saya jadi belajar banyak nih bagaimana cara mensyukuri proses dan tidak membandingkan diri saya dengan orang lain. Nah, betul sekali Kak Sesi. Nah, dari kita berdua ingin mengatakan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan versi orang lain. Oke, jadi sebelum kita tutup, kita mau minta nih satu kalimat motivasi dari masing-masing kakak-kakak ini. Kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan ke penonton untuk mereka supaya mereka bisa lebih membangkit dari diri mereka masing-masing. Pertama dari Kak Andin nih. Dari saya, kalimat motivasinya ada, mungkin kamu tidak harus sempurna untuk menjadi berharga, karena kamu itu sudah cukup tepat sebagai dirimu saat ini. Keren sekali.
Kalau dari Bang Adrian? Saya sih simple ya, nggak panjang-panjang. Jadi sebenarnya hidup kita tuh kanvas. Jadi jangan sampai orang lain itu megang kuasnya. Jadi yang megang kuasnya itu kita sendiri. Jadi lukislah kanvas tersebut dengan kuas yang dengan warna sendiri gitu. Tidak dikendalikan orang. Ya benar. Yang terakhir, Bang Rafi, silakan Bang Rafi. Kalau dari saya mungkin nggak sebagus Kak Andin yang psikolog muda, nggak sebagus Bang Adrian yang konten kreator sukses. Saya cuma mau bilang kalau setiap orang itu punya waktu yang berbeda. Jadi jadilah seperti bambu, meski lambat tumbuh, akarnya kuat dan tidak mudah tumbang. Oke, dan saya sendiri, saya Sari mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton Young Circle Talk. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman karena ini semua sangat menginspirasi kita semua. Oke, Sampai sekian. jumpa di Terima episode kasih. berikutnya. Dadah. Dadah.